Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, kumaha damang ya? Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberikan keberkahan umurnya. Ya, sehat, mudah rezekinya, dikabulkan cita-citanya, dan memiliki keturunan yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur, selalu berterima kasih kepada Allah. Setiap langkah berterima kasih kepada Allah. Bahkan setiap napas berterima kasih kepada Allah. Jadi selalu ingat kepada Allah. Karena kita sudah diberikan banyak nikmat oleh Allah. Nikmat yang tidak bisa kita hitung. Saking banyaknya nikmat Allah, tidak mungkin manusia itu bisa menghitung nikmat Allah. Kita tidak bisa. Ini juga sudah dijelaskan jelas di dalam Al-Quran. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, kepada makhluknya, kepada kita semuanya. Jadi kita sebagai hamba Allah itu, ya, agar kita selamat dalam hidup kita, agar kita mendapat bimbingan dalam hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala, ingat selalu nikmat Allah. Kalau dihitung umpama kita diberikan kenikmatan sehat, enak duduk, nikmat itu nyaman, diberikan kenyamanan oleh Allah, itu nikmat namanya. Duduk nyaman, makan nyaman, ya, berjalan enak. Itu banyak banget lah. Apalagi kalau kita pikirkan penciptaan Allah dalam diri kita, itu juga sudah nikmat, ya, nikmat. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam Al-Qur'an itu. Wa fi anfusikum, di dalam diri kalian itu, afala tubsirun, apakah kalian itu tidak melihat? Coba lihat dalam diri penciptaan Allah dalam diri kita. Ya, ada dua mata. Coba kalau Allah ciptakan satu mata bagaimana? Ya, hidung juga di bawah mata ada hidung. Coba kalau Allah ciptakan hidung itu ada di atas kepala. Bagaimana coba hidungnya ada di atas? Enak enggak? Tidak enak. Nah, jadi dalam ciptaan Allah sendiri di dalam diri kita itu sudah merupakan banyak nikmat. Tapi sayangnya banyak manusia itu tidak menyadari nikmat itu, ya. Jadi kita alhamdulillah dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bersyukur juga ini, ya, di sela-sela kesibukan masih bisa duduk bersama di dalam masjid. Ini sebagai tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Ya. Masjid itu merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi, itu masjid.
Jadi kita bisa duduk ini jangan dianggap sia-sia di sisi Allah, ya. Bahkan setiap langkah kita dari rumah ke tempat ini Allah berikan pahala. Ngan pahala itu tidak bisa dilihat dalam kehidupan sekarang. Karena kita tidak terlalu butuh lah, ya. Diberikan dalam kehidupan dunia ini kita tidak terlalu butuh balasan itu. Jadi kapan kita mengharap? Kita mengharap semoga Allah menerima, semoga Allah berikan nanti ketika kita sangat membutuhkan nanti di yaumil akhir. Di hari akhir, di hari kiamat, di hari yang begitu panjang perjalanan. Masya Allah ibu-ibu kalau melihat firman-firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis Nabi bahwa kita itu akan mengalami perjalanan yang sangat panjang sekali nanti di yaumil akhir. Ya, itulah kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada orang yang bisa menolong nanti di akhirat kecuali pertolongan Allah. Panjang banget. Coba kita bayangkan aja satu hal nanti di akhirat. Bagaimana? Nanti di akhirat seluruh umat manusia itu akan dihisab. Amalnya diperhitungkan selama hidup itu. Jadi manusia, betapa banyaknya manusia yang akan dihisab oleh Allah nanti. Nah, ingat ke situ, butuh berapa hari antrian? Ya. Kalau kita pergi ke bank aja, cuman antri berapa jam sudah gelisah. Tapi nanti di yaumil akhir, berapa juta manusia, berapa miliar manusia yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu skenario hidup Allah ciptakan itu demikian. Jadi memang penciptaan Allah, skenario kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat makhluknya ya demikian. Itu telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterima oleh Rasulullah sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Sang Pencipta. Pencipta yang memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa pemberitahuan itu, berita itu sampai kepada kita. Alhamdulillah, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bisa dibayangkan apabila berita-berita atau sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai kepada kita, tentu kita tidak bisa mengetahui seperti sekarang mana yang benar, mana yang salah. Ini untung juga ini berkaitan juga dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu hijrah. Rasulullah berdakwah di Mekah itu selama berapa tahun ya? Ada yang ingat ya? Ada di Mekah itu kan Rasulullah diutus umur berapa? Umur 40 ya? Iya, 40 tahun. Terus meninggal umur 63 tahun. Berarti selama 23 tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Itu. Ini bisa dibayangkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengalami peristiwa hijrah di situ. Tidak pindah tempat dari Makkah. Ini mungkin ya, itu ajarannya tidak sampai kepada kita. Kalau umpama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh umpama di Makkah, ya, terbunuh, itu misi-misi tidak sampai kepada kita, ya. Jadi itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
setelah di Mekah itu dakwah Islam tidak mengalami perkembangan yang besar karena banyaknya kendala-kendala di Mekah. Banyak kendala, banyak orang-orang kafir Quraisy menyakiti kaum muslimin, maka Allah perintahkan, ya, Allah perintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinatul Munawwarah itu. Dan hijrah itu meninggalkan tempat, meninggalkan rumahnya, meninggalkan segalanya untuk pindah ke Madinah. Dan Madinah itu lumayan jauh, ya, lumayan. Bukan tempat dari sini pergi ke Bundaran Cibiru atau hijrah ke Bandung, tidak. Ini ke Madinah, ya, pindah ke Madinah dengan segala pengorbanannya, ya, dengan segala pengorbanannya. Itu mereka demi Rasulullah dan para sahabatnya, demi memperjuangkan agama ini. Itu harus menanamkan kesabaran yang benar-benar, ya. Harus memiliki hati yang teguh. Itu demi menyelamatkan agama yang telah mereka percayai bahwa itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai rela meninggalkan tanah kelahiran mereka dari Mekah menuju ke Madinah. Ini bukan merantau. Beda dengan orang sekarang. Ya. Umpama dari mana? Dari Bandung merantau ke Jakarta, nanti balik lagi. Atau dari Ciamis merantau ke Bandung, nanti balik lagi ke Ciamis. Dari Tasik juga gitu, ke Bandung merantau balik lagi. Peristiwa hijrah itu bukan merantau, nanti akan balik, tidak. Tapi itu berpindah tempat. Ya. Betapa mereka banyak harus korbankan. Bahkan banyak yang sampai meninggalkan keluarganya di Mekah. Karena mereka lebih mempertahankan akidahnya. Agama ini, agama yang kita pegang ini, mereka lebih mempertahankan itu, mereka semuanya rela untuk dikorbankan, ya, semuanya demi agama. Karena mungkin di Mekah sudah banyaklah penyiksaan bagi orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Banyak kan di dalam sejarah itu, banyak yang bahkan ada yang sampai dipukul dipukul dengan batu kan. Tapi mereka tetap teguh mengikuti ajaran Nabi. Itu kekuatan iman mereka. Ini sebenarnya juga menjadi panutan bagi kita. Demi mempertahankan agama, kita juga harus teguh memperjuangkan. Tidak bisa diganti dengan urusan-urusan duniawi. Ya. Harus keteguhan mereka itu menjadi panutan yang harus kita ikutin. Makanya disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu generasi para sahabat itu disebutkan khairul quruni qarni, sebaik-baik abad, sebaik-baik masa adalah di masaku. Masa di zaman masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu yaitu masa para sahabat. Yang bisa bertemu dengan Rasulullah adalah para sahabat. Jadi masa sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, yaitu generasi yang tidak bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal, tapi mereka itu bertemu dengan para sahabat. Semasa dengan para sahabat masih ada orang yang hidup, masih ada para sahabat. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi-generasi berikutnya yang dikatakan tabi'in.
Ini yang sebaik-baik generasi itu ada 3 generasi disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'in. Itu. Jadi memang berat berdakwah, memegang keyakinan agama Islam di waktu itu sangat berat sekali. Tidak seperti sekarang. Sekarang tantangannya tidak banyak, tantangan secara fisik, secara apa tidak seberat dulu. Kalau sekarang, kalau dulu memang benar kan? Mengapa? Karena agama Islam ini adalah agama yang baru ketika itu. Agama yang baru yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu. Bayangkan Rasulullah sendiri dulu kan diejek, di macam-macam penyiksaan yang dialami oleh Rasulullah sendiri. Begitu juga para pengikutnya ketika di Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau diizinin untuk hijrah ke Madinatul Munawwarah. Qadarullah di Madinah itu Islam bisa berkembang. Rasulullah itu bisa mendapat sambutan hangat dari penduduk Madinah, ya. Tidak tahu orang, tidak tahu apa, karena mereka juga mungkin haus terhadap ajaran yang benar, sudah merasa kering dengan kehidupan mereka yang jauh dari cahaya keilmuan. Begitu ada ajaran-ajaran baru, mereka itu menyambut dengan penuh gembira kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kedatangan para sahabat yang hijrah ketika itu, ya. Yang lebih seru lagi ketika Rasulullah itu mau keluar dari Mekah, ya, mau keluar dari Mekah, itu seru sekali, berat sekali kalau seandainya kita pikirkan, ya. Kalau benar-benar direnangi berat, karena Rasulullah itu, orang kafir Quraisy telah sepakat untuk membunuh beliau, ya, untuk membunuh, dan sudah sepakat bagaimana cara membunuhnya agar nanti dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak balas dendam kepada mereka. Itu mereka sudah atur strateginya. Jadi bukan hanya dari satu golongan yang akan membunuh Rasulullah, bukan hanya dari satu keturunan, atau hanya dari satu kabilah, satu suku, tapi setiap suku harus ada yang mewakili, sehingga nanti seandainya Rasulullah terbunuh, sulit untuk membalas dendam. Dari kaum Bani Hashim, keturunan Bani Hashim, yaitu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya beliau terbunuh, maka sulit untuk balas dendam, karena dari banyak suku yang terlibat dalam pembunuhan. Sudah sepakat sedemikian rupa. Tapi karena Rasulullah sudah qadarullah, sudah mendapat perlindungan dari Allah, masih bisa lolos keluar dari Mekah. Yang seandainya, kata para sejarawan, seandainya malam itu tidak keluar, mungkin bisa jadi terjadi pembunuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Tapi semuanya sudah skenario Allah. Allah selamatkan beliau, Allah selamatkan agama ini. Ya. Sampai beliau juga itu keluar dari Mekah, itu tidak melalui jalan yang biasa dari Mekah ke Madinah. Itu taktik, ya, strategi. Tapi beliau masih singgah dulu ke mana? Ke gua apa namanya? Ada yang ingat? Gua Thur, ya? Ya, Gua Thur. Di pegunungan tinggi, terjal, yang sulit untuk dikejar,
sulit untuk orang naik ke sana, tapi Rasulullah ke sana, yaitu sama Abu Bakar Siddiq. Ya, sama Abu Bakar Siddiq. Jadi sampai besoknya itu kan keluarnya malam. Sampai besoknya itu orang-orang kafir Quraisy sudah tersebar bahwa Nabi Muhammad itu sudah tidak ada di rumahnya. Sudah tidak ada, dicari sudah tidak ada. Sampai dicari lagi ke rumah Abu Bakar Siddiq, yaitu sebagai sahabatnya, sahabat yang paling dekatnya, atau sekaligus yaitu mertuanya. Abu Bakar Siddiq ternyata tidak ada juga. Tidak ada pergi ke sana Rasulullah. Bahkan juga dengan Abu Bakarnya jadi tidak ada. Ya, tidak ada. Lalu ditanya ada putrinya, perempuan, ditanya kemana bapaknya. Jadi dia bilang tidak tahu kemana. Padahal dia tahu. Cuman mungkin karena ya intinya ya berbohong kalau dengan kemaslahatan tidak apa-apa. Itu tidak tahu katanya, sampai ditempeleng itu. Bahkan dalam riwayat itu sampai yang di telinga itu hiasan anting ya, sampai antingnya itu jatuh, ditempeleng ya. Karena tidak mau menjawab, ditanya kemana bapaknya, itu tidak tahu. Ternyata bapaknya yaitu Abu Bakar bin Siddiq itu memang sebelumnya memang minta memohon kepada Rasulullah agar bisa menemani hijrah. Kata Rasulullah ya ahlan wa sahlan ya sangat senang sekali Abu Bakar menawarin begitu ya. Terus beliau berdua itu hijrah. Nyampe di Gua Sur itu besoknya itu sampai orang-orang kafir Quraisy itu mencari di situ. Hampir saja Abu Bakar itu udah menangis di situ. Bahkan dalam satu riwayat itu Abu Bakar itu sampai melihat kakinya itu yang di atas itu orang mencari. Cuman mungkin sudah ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Itu berkata idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah berkata kepada temannya, kepada Abu Bakar itu, la tahzan, jangan kau bersedih, jangan galau. Begitu percayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perlindungan Allah. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Itu. Ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana keyakinan yang benar-benar terhadap Allah. Allah bisa ngatur semuanya. Ini banyak di dalam kejadian-kejadian baik yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada nabi-nabi sebelumnya juga dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Begitu pentingnya memiliki keyakinan benar-benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan kita hidup juga pun sekarang itu bagaimana menumbuhkan keyakinan yang benar-benar kepada Allah. Apabila benar-benar memiliki keyakinan yang benar ya, keyakinannya bukan hanya luar-luarnya saja, insya Allah hidup akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi benar-benar bahwa di dalam kehidupan ini yang ngatur hanyalah Allah. Allah bisa segalanya. Itu. Kita tumbuhkan keyakinan sedalam sekuat-kuatnya bahwa Allah yang mengatur kehidupan kita, segalanya ditanggung, rizki apa semuanya ditanggung oleh Allah. Pasrahkan kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah hidup kita ini. Ya, Allah akan yang menanggung segalanya. Kalau masih ada keraguan sedikit, masa Ustadz, orang saya udah nggak punya ini masih itu berarti keyakinannya masih kurang. Ya. Masih ada kurang kalau seperti itu. Ya. Jadi tawakalnya benar-benar kepada Allah. Itu juga ini pernah juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat. Itu
agar kita itu, agar umat itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tawakalnya burung. Seperti burung. Bagaimana kalau burung? Burung benar-benar tawakal itu. Pagi-pagi berangkat dengan perut kosong, tapi sore harinya pulang ke rumahnya, ke tempatnya dengan perut yang sudah kenyang. Ini sebenarnya jadi gambaran bagi kita bagaimana kita menguatkan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menanggung kehidupan kita ini. Ya. Yakin benar seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan, menjamin kehidupan kita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Itu Rasulullah yang dikatakan kepada Abu Bakar Siddiq ketika di dalam gua itu. Benar. Innallaha ma'ana. Dan Rasulullah bukan hanya ucapan sebatas innallah, Allah bersama kita, tidak, tapi benar-benar meyakinin, ya. Begitu juga kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh musuh, oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sedangkan di depannya ada lautan kan, terus mau pergi kemana? Sedangkan di belakang sudah kelihatan itu musuh yang mengejar. Kalau dapat tentu terbunuh. Tapi apa katanya? Inna ma'i rabbi sayahdin. Inna ma'i, sesungguhnya bersamaku adalah Tuhanku. Saya bersama Tuhanku, benar-benar dipasrahkan hidupnya kepada Allah. Ketika dalam kehidupan mengalami kehidupan yang begitu sulit, pasrahkan kepada Allah. Saya punya Allah. Itu saya punya Allah, benar. Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Allah yang akan mencukupiku, umpama. Pasrahkan benar-benar kepada Allah. Ya tentunya ibadahnya juga biar kuat keyakinan seperti ini. Ibadahnya juga harus mantap. Zikirnya harus mantap. Baca salawatnya harus mantap. Ya, insya Allah Allah yang akan memberikan solusi. Di dalam Al-Quran juga banyak sudah disebutkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Jadi kalau mengalami kesulitan itu ada jalan keluarnya, Allah akan berikan. Tapi itu syaratnya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus benar-benar meyakinin kemampuan Allah, meyakinin benar-benar, bukan hanya sebatas di luarnya saja. Makanya akidah ini perlu dipupuk. Seperti umpama dengan pengajian seperti ini bisa diharapkan lebih menguatkan keimanan kita, agar agama kita itu lebih lebih teguh, keimanan kita kepada Allah lebih kuat. Ini diharapkan sedikit ya, sedikit sehingga benar-benar teguh. Diapain saja kalau sudah benar-benar kuat keimanan kita, maka yang ada di depan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus berpegang teguh kepada agama ini? Karena satu-satunya jalan yang menuju keselamatan dalam kehidupan itu hanya agama ini. Ya. Hanya agama ini benar. Innad dina indallahil Islam. Agama ini. Tidak mungkin orang masuk surga selain dengan jalan agama Islam. Agama yang diturunkan kepada para nabi, tentunya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, ataupun juga nabi-nabi sebelumnya. Itu pada hakikatnya ajaran itu mengajarkan agama, hakikatnya itu sama. Agama yang mengajarkan agar benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini sebenarnya. Jadi tidak ada jalan lain ya untuk memberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat kecuali dengan agama Islam. Kecuali dengan kepatuhan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Kecuali dengan ajaran-ajaran Allah yang diturunkan kepada para nabi. Gitu. Diturunkan kepada Nabi Adam kalau dulu, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi siapa, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Kemudian yang terakhir yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada jalan lain selain itu. Makanya kita harus benar-benar berpegang teguh kepada agama ini. Kalau dalam Al-Quran juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah. Tidak keluar dari ajaran ini. Seberat apapun cobaannya, seberat apapun godaannya, itu jangan. Sesulit apapun kita alami di dunia, kemudian ada orang yang memberikan harta duniawi, tinggalkan agamamu, akan saya berikan uang sebanyak-banyaknya. Jangan. Gitu. Ini yang banyak terjadi kepada orang yang lemah imannya di zaman-zaman sekarang biasanya ya. Itu kalau dulu katanya banyak, satu desa itu cuma dikasih Indomie, Sarimi, sudah meninggalkan agama ya. Ada pernah dengar berita itu? Ada itu. Itu begitu murah. Akidahnya begitu murah. Mengapa? Karena hatinya itu tidak dididik benar-benar, itu hatinya. Seakan-akan hidup ini hanya hidup di dunia. Padahal hidup di dunia itu hanya sementara. Semuanya orang pasti itu. Pasti tidak lama di dunia itu. Pasti. Ya. Kalau mau tahu cepatnya usia itu, tanyakan kepada orang yang sudah umur 60 tahun. Nah, udah 60 tahun katanya, ya. Ada 60, ada 50. Kayak baru kemarin lulusan SD ya enggak? Reunian ya. Ada yang reunian enggak sama-sama? Sekarang itu musimnya reunian biasanya. Reunian masih tingkat SD-nya dulu. Tahu udah nenek-nenek semua kan ya. Begitu cepat umur ini, cepat. Jadi begitu hidup di dunia ini sebentar, gitu. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hijrah biasanya itu identik dengan perubahan. Kalau sekarang. Kalau dulu sebenarnya dalam sejarah itu nama hijrah itu hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinatul Munawwarah. Makanya saking pentingnya sejarah hijrah ini, itu hijrah ini dijadikan nama tahun dalam Islam. Ya, jadi tahun dalam Islam yaitu tahun Hijriyah. Ya, yang dimulai dari bulan Muharram. Jadi para dulunya sebenarnya itu hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan di bulan Muharram, bukan di bulan Muharram. Yaitu ada dalam sejarah itu disebutkan bahwa hijrah Nabi itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Cuman nanti di nama hijrahnya itu terhitung sejak hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun dimulai bulan pertama yaitu bulan Muharram, karena bulan Muharram itu lebih dekat kepada bulan haji. Jadi musimul khairat kata para sejarawan itu bulan Muharram itu baru saja kaum muslimin menunaikan ibadah haji.
Jadi pada musim-musim kebaikan. Jadi di bulan Muharram juga adalah bulan-bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam juga harus mengakuin bahwa di bulan Muharram ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Jadi termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Dimana kalau bulan yang mulia itu apa bedanya? Kalau di bulan mulia, di bulan Ashhurul Hurum itu ada 4 ya, Ashhurul Hurum itu bulan-bulan haram, yaitu yang pertama di bulan Rajab, kemudian tiganya itu turut-turut dari bulan Dzulqa'dah atau bulan Abid kalau orang sini ya, setelah bulan Syawal itu bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Itu bulan apa? Ashhurul Hurum dalam bahasa Arabnya. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedudukan di bulan ini berbeda dengan bulan-bulan yang 8 bulan yang lain. Itu. Dimana di bulan haram ini, di bulan haram Allah tidak bolehkan manusia untuk melakukan peperangan. Itu. Jadi dimuliakan. Untuk menghormati kemuliaan bulan ini, maka tidak diperkenankan untuk berperang. Kalau dulu kan saling berperang ya. Alhamdulillah, termasuk nikmat dari Allah kita mengalami suasana yang aman. Ini nikmat besar ini. Coba kita bayangkan, coba diri kita ada di Palestina. Enak enggak makan juga susah? Nunggu bantuan, pas kamu bersyukur gimana? Sekarang itu orang Palestina sekarang apa yang dikerjakan? Rumahnya udah hancur, terus mikirin anak-anaknya kecil-kecil udah mau makan gimana? Bantuan nggak ada umpama kan? Itu. Jadi nikmat aman, nikmat keamanan seperti kita ini, masya Allah luar biasa. Makanya ketika kita dalam kondisi, dalam situasi yang aman itu sangat dianjurkan untuk menyempatkan sebaik-baiknya waktu ini dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, beramal soleh, beribadah kepada Allah, untuk mengamalkan amalan-amalan yang bermanfaat kepada orang lain. Itu. Jadi kita masih membandingkan kepada penderitaan orang-orang lain, saudara-saudara kita yang jauh di sana, atau yang kemarin itu baru ada peperangan ya, perang yang serangan Iran sama Israel ya, itu. Ini negaranya tidak aman ya. Alhamdulillah kita ada di negara yang aman. Itu. Semoga selalu aman demikian. Amin. Coba bayangkan juga membayangkan bukan antar negara tapi antar desa saling tawuran. Bapak-bapaknya yang di PD bawahnya pedang tembak tiap malam itu, takut ada serangan. Enak enggak seperti itu? Tidak enak. Tapi di sini alhamdulillah ya, harus disyukurin. Harus disyukurin ke dalam keadaan aman, tenang seperti ini. Kalau kita tidak ingat mungkin lupa untuk bersyukur kepada Allah. Jadi harus dijaga juga keamanan seperti ini. Enak hidup ya. Ibadah juga bisa kapanpun saja bisa beribadah. Bisa kapanpun saja kita mengadakan pengajian. Coba kalau di luar sana umpama di tempat lain mau beribadah harus begini, mau adakan pengajian harus begini-begini. Tapi kalau kita alhamdulillah kapanpun itu juga harus bersyukur kepada Allah. Kalau itu menjadi renungan bagi kehidupan seperti itu menumbuhkan kesyukuran kepada Allah, walaupun bukan berbentuk beribadah, tapi itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu juga seperti itu merenungin, aduh enaknya, sehingga kita lebih enak melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena tujuan utama hidup itu apa? Ibadah sebenarnya.
Ibadah ketika situasi itu mendukung untuk ibadah, kita bersyukur kepada Allah, renungin walaupun sebentar agar kita tidak menjadi orang yang sombong, agar kita tidak seakan-akan kita bisa mengatur keadaan. Tidak, seperti hal-hal sepele seperti itu juga itu harus kita sadarin kenikmatan seperti itu, keamanan luar biasa. Nikmat keamanan ini adalah nikmat juga yang luar biasa. Ya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus syukurin, harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita juga dianjurkan untuk berpuasa. Ada puasa sunnah. Ada puasa sunnah yang dianjurkan di bulan Muharram, yaitu pada tanggal 10 dan juga 9-nya. 10 yang terkenal dengan hari Asyura. Asyara itu 10. Asyura. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asyura. Jadi ini juga dianjurkan untuk berpuasa di bulan Asyura. Bahkan juga di hari-hari yang lain juga dianjurkan untuk berpuasa bagus. Bahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan itu Syahrullahil Muharram. Jadi sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Gitu. Jadi di bulan Muharram itu bagus sekali berpuasa, apalagi nanti di hari Asyura. Tanggal 10. Kalau sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 ya. Tanggal 2. Jadi seminggu lagi itu Asyura. Apabila ada kesempatan, itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang berpuasa gitu, Allah berdoa agar diampunin dosanya setahun sebelumnya. Gitu. Bisa mengampunin dosa. Jadi ampunan dan rahmat ini sebenarnya ini sangat penting bagi orang nanti yang telah meninggal. Kalau seorang sudah meninggal itu yang penting bukan duniawi lagi. Yang dipikirkan itu bukan itu lagi sebenarnya. Bukan. Kalau di dunia mungkin masih mikirin bagaimana rumah bagus, bagaimana punya kendaraan bagus, bagaimana rezeki gampang, ya masih bagaimana baju bagus, itu yang dipikirkan. Tapi kalau ketika orang itu sudah meninggal, maka yang paling penting baginya yaitu hanya maghfirah dari Allah. Ya, pengampunan dari Allah, pengen sekali, sudah tidak ada urusan dengan duniawi itu. Sudah tidak ada. Jadi harta duniawi itu sudah tidak penting baginya. Ya, ini hanya pengen yaitu maghfirah dari Allah dan ridho dari Allah. Jadi maghfirah dan ridho. Makanya setiap langkah kita itu yang selalu diharap dari Allah. Bisa nggak kira-kira menerapkan seperti ini? Jadi kalau kita berjalan ini ingin mendapat maghfirah dari Allah. Kita bekerja ingin mendapat maghfirah dari Allah. Apalagi kita beribadah. Kadang-kadang kita beribadah, sholat saja, katakan sholat ya. Kadang-kadang kita kan kalau sholat itu kan nggak khusyuk, ingat kemana-mana. Bagaimana agar kita khusyuk? Ya ingat bahwa ketika sholat itu kita mengharap maghfirah dari Allah, mengharap ridha Allah. Ya Allah, semoga dengan bacaan Fatihah saya mendapat ridha darimu ya Allah. Ya, itu bisikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruku, ya Allah, ruku saya semoga diterima ya Allah, semoga. Itu. Ketika sujud begitu.
Dan ketika salam, assalamualaikum, assalamualaikum juga harus merenung sambil baca doa itu merenung. Apa yang harus direnung itu? Ya Allah, semoga ibadah yang baru saya lakukan itu semoga diterima olehmu. Takut, harus merasa khawatir kalau nggak diterima. Merasa khawatir di dalam hati itu. Apa? Karena apa di dunia ini sudah bukan tujuan akhir dunia ini sebenarnya ya, kalau memang ingat kepada pesan-pesan firman-firman Allah dan sabda Rasulullah itu. Bukan dunia, tujuan utama manusia itu bukan urusan dunia. Tapi bukan berarti orang itu tidak mencari dunia, tidak. Orang itu harus produktif, harus semangat untuk jadi dunia juga. Cuman dari dunia itu ada, di balik itu ada yang diharap, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga saya duduk ini mendapat ridho-Mu ya Allah. Bisikan kepada Allah dalam hati. Pulang dari sini ya Allah, semoga saya barusan ini mendapat ridho, mendapat maghfirah dari-Mu ya Allah, mendapat rahmat dari-Mu ya Allah. Itu bisikkan. Ya, bisikkan. Ibadah bisikkan, membaca zikir, membaca itu bisikkan kepada Allah. Jadi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah bagaimana? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat kepada Allah dalam setiap waktunya. Bagaimana kita kalau dibandingkan dengan kita? Rasulullah setiap waktu ingat kepada Allah. Kalau kita mungkin ingatnya kepada Allah ketika sholat saja. Bahkan celakanya ketika sholat juga itu tidak ingat bahwa kita sedang sholat. Ingat lagi, jemuran ada hujan katanya ya. Ya kan? Aduh, itu tadi goreng bala-bala tegur gosong katanya. Ada yang kayak gitu ya. Ya Allah, itu tadi pintu nggak ditutup. Aduh, itu macam-macam. Sedang sholat pun itu juga masih ingat urusan duniawi. Tapi kalau ketika itu harus balik lagi, ingat kepada Allah, ingat bahwa dirinya sedang sholat. Ketika ingat itu dibalik lagi. Jadi seakan-akan ada pertikaian antara khusyuk dengan urusan dunia ketika sholat itu. Itu begitu memang ya. Namanya sholat gitu, namanya manusia memang begitu ya. Tapi kalau kita ingat, diusahakan. Diusahakan ketika kita ingat urusan duniawi, dibalikkan lagi bahwa kita sedang sholat. Sedang mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang menjalani kewajiban dari Allah. Begitu. Itu ya. Jadi intinya bagaimana dengan momen tahun baru Hijriah ini kita bisa berubah kepada yang lebih baik. Karena hijrahnya itu sudah tidak ada sekarang. La hijrah ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Makkah. Tapi bagaimana kalau hijrah sekarang yaitu hijrah identik dengan perubahan kepada yang lebih baik. Yang asalnya mama sholatnya bolong-bolong, mama lebih baik sekarang udah rapi sholatnya. Yang asalnya mungkin sholat rawatibnya jarang-jarang, sekarang lumayan lah, berapa badal maghrib, badal isya, qabla subuh gitu. Yang rawatibnya sudah dilakukan semua, lumayan ada peningkatan. Sempatkan sholat duha jam 7 sebelum berangkat kerja, sholat duha 2 rakaat dulu. Setelah 2 rakaat bisa 4 rakaat gitu. Jadi ada peningkatan. Jadi bagaimana momen tahun baru Hijriah ini kita bisa meningkatkan, berubah kepada yang lebih baik. Dari asalnya yang banyak dosa itu bertobat kepada Allah gitu. Jadi ada perbaikan. Di antaranya yang jarang berzikir kepada Allah, zikirnya hanya di masjid saja kalau pergi. Biasanya kalau duduk-duduk itu tidak mau berzikir. Sekarang kalau duduk di kursi lagi santai, ingat astagfirullahaladzim. Ingat Allahumma sholli ala Muhammad sekali 2 kali daripada tidak sama sekali.
Tapi kalau sudah terbiasa itu udah enak gitu. Dilakukan seperti itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Udah ingat. Jadi apalagi jalan ke ini sambil naik motor apa? Dalam hati astagfirullah. Udah gampang. Ingat gitu. Ingat kepada Allahnya gitu. Jadi berubah kepada yang lebih baik. Diusahakan ya. Ada niat, ada komitmen di dalam diri ini bahwa dengan momen tahun baru ini insya Allah semoga dapat pertolongan dari Allah, saya akan merubah kepada kebiasaan yang lebih baik gitu. Bagaimana kira-kira ibu-ibu? Bisa insya Allah? Insya Allah. Ya nggak bisa semuanya nggak apa-apa, daripada tidak sama sekali ya. Ya kalau duduk di kursi cobalah mama sambil baca Astagfirullahaladzim. Banyak kan kalau banyak istighfarnya itu ya Allah mudahkan rizkinya loh. Itu janji dalam Al-Quran Allah. Allah kalau banyak istighfarnya. Tapi walaupun kadang-kadang ini tidak diberikan di dunia. Kadang-kadang ya. Di dunia tidak diperlihatkan. Diuji dulu sulit. Tapi di akhirat pasti. Tidak mungkin ada yang sia-sia. Ya. Baca subhanallah sekali aja sekarang sekali subhanallahirrahmanirrahim. Itu satu kali seakan-akan tidak tercatat dalam catatan kita. Tapi itu tidak sia-sia di sisi Allah. Ya. Jadi kadang-kadang ketika hidup di dunia itu sudah diperlihatkan, kadang-kadang Allah itu tunda nanti di akhirat. Oh barangkali bagi orang ini lebih baiknya diberikan di akhirat. Tidak apa-apa. Daripada sulit di dunia, daripada sulit di akhirat, mendingan sulit di dunia. Sedangkan di akhirat jadi orang kaya raya. Pengen nggak? Hah? Ya pengennya ya. Di dunia kaya raya, di akhirat ya tidak apa-apa. Asalkan memang dalam doa kita juga yaitu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di dunia kebaikan itu nggak apa-apa, bukan larangan ya. Bahkan bekerja itu dengan penuh kesemangatan ya. Tapi ingat di belakang itu yaitu ingat beribadah gitu. Yang lebih perhatian utama itu dalam hati itu ibadah gitu. Kepentingan yang terutama, bukan berarti tidak boleh mencari dunia. Itu beribadah juga dunia ini nilainya. Dalam Islam itu juga dianjurkan harus manusia itu produktif sesuai dengan kemampuannya yang diberikan oleh Allah. Jangan orang malas-malas. Justru Allah itu tidak suka kepada orang yang malas-malas. Urusan duniawi juga jangan, harus benar-benar gitu. Jadi dunianya itu giat, tapi lebih giat itu ada dalam di balik itu tujuan utamanya yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu-ibu sekalian, jadi dengan momen tahun baru Hijriyah ini kita berusaha untuk berubah kepada yang lebih baik. Itu ya intinya demikian. Mungkin demikian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Ya itu. Ya juga kita mendoakan ada ini apa ya? Ada di antara saudara kita yaitu kakaknya Ibu Deden. Itu sedang dirawat di rumah sakit ya. Itu atas nama Bapak Cecep Suhardi ya. Bin Bapak Juhadi. Bapak Cecep Suhardi bin Bapak Juhadi. Mari kita dengan memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala membaca Fatihah, semoga dengan fadilah bacaan Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala
Berikan kesembuhan kepada Bapak Cecep Suhardi bin Bapak Juhadi. Semoga penyakit yang sedang dialaminya menjadi pelebur dosa-dosanya. Ala hadhihi an-niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan hiya laka ridan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Allahumma inna nas'aluka rahmatak. Allahumma inna nas'aluka ridhak. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa dawamal 'afiyah wasyukru 'alal 'afiyah wal ghina 'anil nas wa dawamat taqwa wal istiqamah wa hasanal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma rzuqna as-sihha li Bapak Cecep Suhardi bin. Allahumma ashfihi shifaan ajilan ya Allah. Allahumma ashfihi shifaan ajilan. Allahumma ja'al maradahu tahuran. Allahumma ja'al maradahu tahuran. Ishfihi shifaan shafahu Allah. Bihawlika wa quwwatika ya Allah. Bihawlika wa quwwatika ya Allah. Bihawlika wa quwwatika ya Allah ya aziz ya mutah. Ishfihi shifaan ajilan. Ishfihi shifaan ajilan. Ishfihi shifaan. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Mulana syaitan. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah, mungkin demikian dari saya selaku pengisi pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya ya. Semoga apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.